Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Selasa 16 Agustus 2022. Bacaan-bacaan sebagai dasar renungan kita pada kesempatan ini diambil dari Nubuat Yeskiel bab 28 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Saudara-saudara yang terkasih, topik mengenai harta dan kekayaan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Para murid pun demikian ketika mendengarkan sabda Tuhan mengenai bagaimana cara seorang untuk mencapai kebahagiaan, terlebih bagi seorang yang kaya, bahwa mereka akan sukar untuk mencapainya dibandingkan dengan seekor unta yang masuk ke dalam suatu lubang jarum. Di sini Yesus hendak menegaskan kepada para muridnya, sebagai seorang pengikut Yesus, maka ia harus berani menanggalkan segala kepunyaan, segala miliknya, mulai dari keluarga, bahkan harta-harta lainnya, mungkin tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan sebagainya. Mereka harus mengosongkan diri demi karya pelayanan dan perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Memang hal ini terkesan tidak gampang atau tidak mudah. Perjuangan, kerja keras, air mata, keringat, dan konsekuensi bahkan nyawa menjadi taruhan untuk mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita yang hidup di dunia dewasa ini? Ketika seseorang yang hidup dalam segala kemewahan atau kelebihan hartanya, mungkin dia bisa menikmati kebahagiaan di situ. Atau mungkin orang yang hidup sederhana, apa adanya, terbatas. Yang penting saya bisa menikmati hari ini, baik itu untuk pribadi dan keluarga saya, itu sudah cukup. Itu adalah kebahagiaan untuk saya. Saudara-saudara, persepsi mengenai harta dan kekayaan tentunya berbeda-beda satu sama lain. Bagi kita sebagai umat beriman, tentunya kita harus menyadari bahwa dalam iman kita kepada Allah, apa yang kita miliki adalah hal-hal yang ditambahkan kepada kita yang hendaknya dikelola, diatur dengan baik oleh kita. Tugas, tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, dan harta-harta lainnya, itulah yang menjadi tambahan. Hendaknya kita menyadari semuanya itu, dan kita harus selalu bersyukur karena kita masih bisa menikmatinya. Dalam arti ini, kita juga harus menyadari bahwa hal yang terpenting yang seringkali kita lupakan adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita masih bisa bernapas. Harta terkecil, harta yang kita terima tanpa kita harus bayar, kita harus beli, tanpa harus kita usahakan dengan kerja keras, yang kita terima secara cuma-cuma. Itulah harta yang berharga yang diberikan Tuhan untuk kita. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia mengembuskan nafas ke dalam diri manusia itu, dan itu adalah bagian dari harta yang Ia berikan secara cuma-cuma. Harus kita sadari, harus kita syukuri semuanya itu. Kita harus berdoa dan bekerja. Berdoa dalam arti tertentu, mengucap syukur karena kita masih bisa hidup. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah manusia biasa yang membutuhkan pertolongan dari Allah atas segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan diri, dan kita memohon berkat daripadanya untuk kehidupan kita, entah itu pribadi dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi atau sesama kita. Dan kita harus bekerja untuk mencapai harta dan kekayaan sambil memuji dan meluhurkan Tuhan, dan tentunya sambil melaksanakan karya pelayanan perutusan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita dengan cara kita masing-masing. Saya dan Anda punya tugas tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Semoga kita berjuang bersama
menyadari bahwa setiap detik kehidupan kita akan sangat bermakna ketika kita melakukannya untuk sesama dan untuk Allah sendiri. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kita agar kita tidak menjadi angkuh, sombong karena apa yang kita miliki, tetapi kita harus syukuri semua